Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan ngebawain kasus cerita horor lagi, dimana aku akan ngebawain cerita ataupun urban legend dari Indonesia, yaitu legenda hantu Herlina. Pasti kalian udah banyak dengar kisah tentang hantu ini. Jadi hantu Herlina ini bercerita tentang sesosok santriwati yang meninggal secara mengenaskan ketika dia sedang mengenyam pendidikan di salah satu pesantren. Dan dipercaya hantu Herlina ini gentayangan dan masih mengganggu teman-teman serta guru-gurunya di pesantren untuk membalaskan dendam atas rasa sakit hati dan kecewa selama dia mengenyam pendidikan di pesantren itu. Jadi aku akan menceritakan sedikit ya latar belakang tentang bagaimana sih kisah dari hantu Herlina ini. Tapi dari awal aku tegaskan ya, ini adalah legenda dimana ceritanya bisa merupakan mitos dan fakta, dan aku pun mendapatkan ini dari sumber-sumber yang tentunya kalian bisa baca. Aku hanya menyampaikan apa yang memang sudah ada dan bercerita aja supaya kalian yang malas baca bisa ngedengerin tentang legenda hantu Herlina ini. Jadi siapa sih sebenarnya Herlina ini? Herlina ini merupakan seorang santriwati di sebuah pondok pesantren di Lamongan, Jawa Timur. Herlina dikenal sebagai anak yang memiliki kepribadian aneh, dimana dengan keanehannya ini Herlina sering mendapat hinaan, ejekan, bulian dari teman-temannya di pesantren itu. Tapi Herlina tidak pernah merasa tersinggung dengan segala bulian ataupun hinaan dari teman-temannya. Justru semakin teman-teman yang membulinya membuat Herlina semakin lagi suka mengganggu ataupun bertingkah aneh agar mendapatkan perhatian orang-orang di dalam pesantren. Kenapa nih orang-orang banyak yang bilang Herlina aneh dan segala macam? Ya gimana mereka nggak bilang Herlina aneh? Karena menurut mereka Herlina selalu tertawa-tawa ketika mereka mengganggunya, ketika mereka mengejeknya, membulinya. Herlina tidak pernah menunjukkan mimik muka sedih ataupun kecewa dengan segala hinaan ataupun bulian yang dilontarkan teman-temannya. Malahan Herlina tertawa dan semakin mengganggu teman-temannya agar terus membulinya. Emang aneh sih sebenarnya ya kan? Sampai puncaknya Herlina ini mencari perhatian pada saat pesantren sedang melakukan acara yang cukup besar pada saat itu, di mana pada saat acara itu digelar, Herlina memutuskan untuk mencuri salah satu perhiasan ustazah yang ada di sana dan menyembunyikannya di kamarnya. Udah nih, ketika acara itu selesai, ustazah ini sadar bahwa salah satu cincinnya hilang, dan ustazah ini pun panik dong mencari perhiasannya itu di mana. Seluruh orang panik dan membantu ustazah untuk mencari perhiasan yang hilang ini kan. Herlina panik nih, dia takut nih udah mulai nih di sini, karena dia tidak menyangka bahwa seluruh pesantren ini akan heboh dan akan sepanik itu hanya karena dia mencuri perhiasannya gitu loh. Hanya karena ustazah ini kehilangan cincinnya gitu kan. Tadi tuh pikirannya si Herlina, si ustazah ini akan responnya kayak tenang, tidak seheboh dan sepanik itu. Tapi ternyata perkiraannya si Herlina salah besar. Semua kamar santriwati diperiksalah oleh ustazah di sana kan, dan mereka pun menemukan bahwa perhiasan ustazah yang menghilang itu berada di dalam kamarnya Herlina, atau disembunyikan entah di lemarinya Herlina, di lacinya, pokoknya berada di tempat kawasan milik Herlina. Mengetahui hal itu, ustazah yang menemukannya, ini bukan ustazah yang punya ya, tapi dia yang membantu mencari aja, itu langsung meneriakkan nama Herlina gitu kan, dan didengar seluruh santriwati di sana. Seluruh pesantren di sana heboh dong, heboh, mereka langsung mencaci maki Herlina, termasuk ustazah di sana juga memarahinya, mengolok-oloknya, menghakiminya. Kenapa Herlina harus mencari perhatian dengan cara mencuri perhiasan ustazah di sana gitu loh. Karena melihat banyaknya orang yang ngamuk sama dia ya kan, banyaknya orang yang mencaci maki dia, mengadili dia secara brutal di sana. Akhirnya Herlina malam itu juga memutuskan untuk melarikan diri, lari sekencang-kencangnya keluar dari pesantren, dan dia pun tidak melihat kawasan tempat dia berlari.
di mana Herlina ternyata lari di atas rel kereta api, dan ketika dia melewati rel kereta api itu, tepat pada saat itu juga ada kereta api yang melaju sangat kencang ke arahnya, dan pada saat itu juga kejadian mengenaskan pun menimpa Herlina. Apakah Herlina masih hidup? Tentu saja tidak. Dia lari dengan sangat kencang, ya kan, dan ditabrak oleh kereta api yang melaju juga sangat kencang. Otomatis Herlina pun meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Tapi kematian Herlina ini tidak diketahui oleh satu pun pihak pesantren. Orang tua Herlina yang merasa tidak terima anaknya meninggal mengenaskan seperti ini karena ulah dari orang-orang pesantren pun merasa tidak terima. Dia ingin membalaskan dendam dan membalaskan rasa sakit anaknya dan rasa sakit dirinya dengan cara menghidupkan kembali Herlina. Gimana? Iya, kalian tidak salah dengar. Ibu Herlina mendatangi seorang dukun dan membuat perjanjian agar Herlina dapat dihidupkan kembali bagaimanapun caranya. Setelah mereka melakukan kesepakatan dan menyetujui syarat serta harganya, sang dukun pun berhasil mengembalikan lagi arwah Herlina dan menjadikan Herlina hidup seperti sedia kala, seperti dia tidak pernah tertabrak kereta api dan meninggal dunia. Tapi si dukun ini ngomong nih sama si ibunya Herlina kan, bahwa Herlina harus diberikan darah setiap malam Jumat Kliwon agar jin yang berada di dalam tubuh Herlina tidak mengamuk dan tetap berada di tempatnya. Ya udah, ibu Herlina menyetujuinya kan. Udah nih, pulang nih membawa Herlina yang kembali hidup tadi. Terus udah nih, jalan beberapa hari, pihak pesantren pun sudah berbicara kepada orang tua Herlina, dan orang tua Herlina juga sudah meminta maaf kepada pihak pesantren dan mengatakan bahwa putrinya ingin kembali lagi bersekolah di pesantren itu. Akhirnya Herlina pun kembali ke pondok pesantren itu, dan pihak pesantren serta santriwati yang lain pun menerima Herlina dan melupakan kejadian yang sudah lalu, dan tanpa mereka ketahui bahwa sebenarnya Herlina sudah meninggal dunia. Tapi kembalinya Herlina di sana, Herlina harus menjalani hukuman atas kejadiannya dulu, dan itu pun tidak masalah untuk Herlina dan keluarganya. Dia menerima hukuman dan meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang dulu pernah dia lakukan. Terus jalanlah beraktivitas seperti biasa pesantren itu, ya kan. Herlina pun beraktivitas seperti biasa di dalam pesantren itu tanpa ada pun orang-orang yang curiga di sana bahwa itu bukanlah Herlina awalnya. Tapi pada suatu hari teman-teman sekamar Herlina ini sudah merasakan sesuatu yang sepertinya sudah tidak wajar ya, karena Herlina tidak terlihat seperti biasanya. Herlina yang mereka tahu dulu adalah Herlina yang MPO, suka mencari perhatian, suka mencari kegiatan aneh-aneh agar dibully ataupun agar mendapatkan perhatian ustazah-ustazah di sana. Tapi ini tidak. Herlina yang kembali ke pesantren mereka, Herlina yang sangat berbeda dari sebelumnya. Herlina yang sekarang itu berubah menjadi gadis yang pendiam dan memiliki wajah yang sangat pucat sekali, seperti orang yang sedang sakit parah gitu loh. Udah nih, dan kejanggalan selanjutnya adalah teman-teman sekamar Herlina selalu mendapati bahwa tas yang dibawa Herlina selalu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Karena mereka penasaran ketika Herlina tidak berada di dalam kamar, mereka pun memutuskan untuk membuka tas Herlina yang berbau busuk tadi, dan alangkah terkejutnya mereka bahwa bau busuk yang berasal dari tas Herlina adalah bau darah. Jadi di dalam tas Herlina itu banyak sekali stok darah yang sudah berbau busuk dan anyir, dimana seperti yang kita ketahui darah itu adalah makanannya si jin yang berada di dalam tubuh Herlina. Terus udah nih, pas bagian situ malamnya Herlina meminta seorang pengurus pesantren mengantarnya ke kamar mandi, ya kan. Sebenarnya masalah darah tadi itu serem sih ya, cuman mungkin para teman-temannya itu tidak terlalu mengambil pusing karena mereka tahu Herlina aneh.
Cuman logikanya kan seaneh-anehnya orang, kalau dia udah minum apalagi nyetok darah gitu kan udah serem sih sebenarnya. Cuman pas aku baca tidak ada tindak lanjut mengenai kejadian penemuan stok darah itu di tasnya Herlina. Malahan langsung nih masuk ke kejadian suatu malam di mana Herlina meminta salah satu pengurus pesantren untuk mengantarkannya ke kamar mandi. Dan ketika si pengurus pesantren ini nganterin Herlina ke kamar mandi, kok si Herlina nggak keluar kamar mandi, kok lama banget gitu kan. Akhirnya karena panik, karena takut terjadi apa-apa sama si Herlina, si pengurus pesantren ini ngedor kamar mandinya nih, ngedor ya kan, tapi tidak ada jawaban juga dari Herlina gitu loh. Sampai pada akhirnya mau tidak mau dia pun meminta bantuan para pengurus pesantren yang laki-laki untuk mendobrak pintu kamar mandi di mana ada Herlina di dalamnya. Dan ketika pintu kamar mandi sudah terbuka, alangkah terkejutnya mereka semua bahwa mereka melihat penampakan yang sangat mengerikan. Mereka tidak melihat Herlina, tapi mereka melihat sosok wanita yang sangat menyeramkan, bergaun merah dan bertaring panjang sedang tertawa. Dan melihat pemandangan itu, tentu saja orang-orang yang mendobrak pintunya langsung ketakutan setengah mati, lari melincit pergi kabur dan memanggil Pak Ustadz pengurus pesantren itu. Terus ketika Pak Ustadz sudah datang, Pak Ustadz benar-benar sadar bahwa itu bukanlah Herlina. Pak Ustadz pun melawan si hantu tadi dan berhasil menangkap sosok jin yang ada di dalam tubuh Herlina. Nah, ada dua cerita sih versinya. Ada yang bilang kalau Pak Kiai atau Pak Ustadz ini berhasil menangkap jin yang ada di tubuh Herlina tadi, jin di dalam dirinya Herlina ini, dan memasukkannya ke dalam botol dan membuangnya sejauh mungkin dari pesantren. Tapi ada juga nih versi cerita kedua yang mengatakan bahwa Pak Ustadz ini sudah berhasil menangkap hantu Herlina tadi dan diikat di salah satu pohon yang ada di pesantren itu gitu loh. Jadi hantu Herlina ini dikurung secara gaib di dalam pesantren. Nah, setelah kejadian itu, setelah mereka semua tahu bahwa Herlina bukanlah Herlina, mereka pun baru mengetahui bahwa Herlina ternyata meninggal dunia karena tertabrak kereta api saat itu. Dan mereka semua perwakilan pesantren kali ya mendatangi rumah Herlina untuk memastikannya, ikut berbelasungkawa, mereka meminta maaf atas semua kejadian yang menimpa Herlina. Dan ya, mereka akhirnya apa ya, mungkin sebenarnya kalau memang ini benar-benar terjadi, bingung juga mau nyalain siapa, karena menurut aku dua-duanya salah sih kalau memang itu terjadi. Mungkin Herlina bersalah karena dia mencari perhatian dengan cara mencuri, tapi juga pihak pesantren juga salah karena menghakimi dia secara beramai-ramai gitu kan, mencaci makinya beramai-ramai. Dimana kan seharusnya bisa ditanyakan baik-baik, pasti ada sesuatu yang salah dengan Herlina sampai dia bersikap seperti itu. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Tapi katanya walaupun hantu Herlina ini sudah dikurung, ya katanya kan udah dikurung, tapi para santriwati dan ustadz serta ustazah ataupun pengurus pesantren di sana masih sering merasakan kejadian-kejadian janggal gitu loh di pesantren, dan masih kerap mendengar suara-suara ataupun diganggu oleh sosok-sosok yang mereka tidak tahu itu siapa. Oke, terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis, dan ya, besok aku mau bahas apa lagi, komen di bawah ya. Untuk yang udah nonton belum subscribe ya di bawah yuk, nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan update yang terbaru dari channel aku. Dan terima kasih yang udah menonton. Dadah, assalamualaikum.